Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial mengenai misteri Gunung Qaf yang tersembunyi dan paling rahasia yang ada di muka bumi. Kita mengetahui di muka bumi ini terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Tetapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Misteri Gunung Qaf yang tersembunyi dan paling rahasia ini, konon ada yang mengatakan bahwa Jabal Qaf merupakan gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung atau Jabal Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenai hal ini. Seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Qaf, dan apa fungsinya di bumi, dan benarkah Jabal Qaf gunung terbesar yang ada di muka bumi ini? Untuk mengetahui hal tersebut, kita mungkin akan mendengar sedikit cerita yang mungkin memacu imajinasi kita. Salah satunya, sesungguhnya di balik Qaf itu terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuh-tumbuhannya. Dan luas tanah ini seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Dari sebuah statement tersebut, Gunung Qaf merupakan sebuah misteri yang tentunya belum berhasil diungkap oleh siapapun. Dan dalam Islam, para ulama pun memberikan penjelasan lebih dalam mengenai Gunung Qaf ini. Dan dari hal tersebut, jika memang dikatakan bahwa ada tanah yang berwarna putih dan tidak ada tumbuhan, mungkin secara pengetahuan bahwa hal tersebut adalah sejenis daratan salju. Karena dikatakan bahwa terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuh-tumbuhannya. Dan apakah yang dimaksud dengan daratan salju yang sangat luas dan putih tersebut? Apakah hal itu ada kaitannya dengan Antartika? Dan yang lebih aneh lagi, apakah jika Antartika yang dimaksud, lalu kenapa dikatakan luas daratan putih tersebut lebih luas 7 kali dari daratan yang kita ketahui saat ini? Artinya, ada daratan lain di luar daratan putih tersebut yang sangat luas. Apakah ini secara kasat mata, ataukah mungkin dalam artian wilayah dari dimensi lain? Bukit atau Gunung Qaf yang diciptakan oleh Allah yaitu dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan pada saat ini. Itu merupakan statement ataupun cerita mengenai Gunung Qaf ini. Sehingga birunya langit itu dikarenakan pantulan cahaya yang terdapat dari Gunung Qaf tersebut. Kita masih penasaran apakah ini adalah cerita Israiliyat ataukah memang terdapat di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh ulama pada masa lalu. Dan diceritakan pula Gunung Qaf ini adalah bukit yang mengelilingi segenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Hal yang lebih aneh lagi adalah dikisahkan juga bahwa dalam berbagai cerita, bahwa di antara gunung ini terdapat 500 gunung yang seperti es, namun bukan terbuat dari gunung es. Kemudian terdapat parit yang sangat luas seperti samudera yang memisahkan antara bumi yang satu dengan bumi yang lainnya. Salah satu ini mungkin kita mendengar parit yang luas, dan ingatan kita mampu berpikir sebatas dinding yang ada di Antartika atau seperti tembok es yang berada di sana, yang menggambarkan seperti parit yang sangat dalam ataupun tinggi. Apakah kisah ini melebihi imajinasi kita pada saat ini? Diketahui juga bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa tidak akan ada manusia yang sanggup datang ke sana karena mereka harus berjalan 4 bulan di dalam kegelapan. Kita mengetahui ada beberapa tokoh yang dikisahkan juga berjalan di dalam kegelapan untuk mencapai sesuatu, seperti Iskandar Zulkarnain yang pernah berjalan dalam kegelapan ataupun bumi tanpa matahari, atau kisah Nabi Khidir, dan banyak kisah-kisah lain yang mungkin memiliki korelasi dengan kisah dari Jabal Qaf ini. Terlepas dari semua pendapat tersebut, hingga saat ini keberadaan Gunung Qaf tetap tidak dapat diketahui. Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Dan gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat Gunung Qaf tersebut.
Ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari golongan Rijalul Gaib, atau laki-laki gaib yang berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, yang artinya tidak ada di alam nyata. Dan kehidupan di Gunung Qaf ini dipercayai semuanya bersifat tersembunyi dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Al-Qadar, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga Gunung Nuwan. Gunung Nuwan terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nuwan merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nuwan semua penduduknya adalah berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan mir'atul gaib atau perempuan gaib. Dan kita ketahui bahwa semua kisah mengenai Gunung Qaf ini tentunya masih membuat kita bertanya-tanya. Yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nuwan, Bukit Merah, Pulau Al-Qadar, Tembok Zulkarnain, berbagai alam para waliullah lainnya, dipercaya adalah hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Dan ini adalah menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani. Kemungkinan kita akan membahas mengenai hal ini ataupun korelasinya dengan beberapa cerita lainnya dari Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir dan misteri lainnya yang mungkin belum terjamah oleh akal kita. Dan sangat menarik mengetahui bahwa ada wilayah 7 kali lebih besar dari dunia ini dan semuanya adalah daratan putih. Dan ke sana kita harus melewati beberapa waktu di mana wilayah dalam perjalanan tersebut tidak ada cahaya sama sekali. Tentunya sangat banyak yang belum kita ketahui mengenai misteri yang ada di bumi ini. Kita sebagai manusia yang memiliki teknologi yang canggih dan berada pada puncak peradaban pada masa ini, tentunya dengan teknologi apapun kita mampu mengarungi seluruh daratan ataupun permukaan yang ada di bumi. Dan hal tersebut menunggu masalah waktu saja jika hal tersebut memang benar-benar ada di dimensi bumi ataupun dimensi dunia ini. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai Gunung Qaf ini, dan semua materi pembahasan mengenai Gunung Qaf ini sudah kita jabarkan pada video singkat ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa melepas penasaran kita, dan silakan berkomentar pada kolom komentar di bawah, dan kita akan terus meramaikan video-video ini sehingga kami akan terus semangat untuk membuat berbagai konten yang menarik untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like dan subscribe.